Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Komaruddin, Prodi Ekonomi Syariah kelas C semester 6. Dan juga alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah analisis fikih dan keuangan yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Di sini saya dari kelompok 5, kebagian materi tentang analisa hukum, analisa rekayasa dalam suplai atau yang disebut dengan ihtikar. Ada 3 pembahasan dari saya. Yang pertama itu pengertian ihtikar itu sendiri dan dasar hukum dari ihtikar, dan yang ketiga analisa hukum dari ihtikar itu sendiri. Yang pertama pengertian ihtikar. Pengertian ihtikar adalah diambil dari kata bahasa Arab ihtakaroh yahtakiru. Itu artinya al-habsu atau menahan. Atau juga ada yang menyebutkan al-jam'u atau mengumpulkan. Ibnu Mandur berkata, ihtikar yaitu menahan atau tidak menjual bahan makanan sambil menunggu kenaikan harga. Ihtikar itu makanan tidak dijual ketika harga itu turun, begitu. Ketika naik kita dijual. Secara terminologi, ihtikar ialah menghentikan distribusi barang ke pasar. Di sisi lain, yang melakukan tersebut bukan karena alasan kebutuhannya, melainkan karena alasan profit atau mencari keuntungan, yaitu menjual di saat harga yang melambung tinggi, begitu. Itu yang dinamakan ihtikar pertama. Dasar hukum ihtikar. Dasar hukum ihtikar itu ada di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Yang artinya di sana, yang terkandung di dalamnya adalah apabila seseorang menyimpan emas atau perak tidak menafkahkannya, maka orang tersebut masuk neraka dengan siksaan yang sangat pedih, begitu. Dan hadis juga berkata, hadis riwayat Muslim nomor 3012 kitab Buyu bab al-masaqoh itu menyebutkan man ihtakaro fahuwa khotiun. Di antara hadisnya itu, barang siapa yang menimbun maka dia dosa. La yahtakiru illa khotiun. Tidak akan menimbun orang tersebut kecuali orang yang pendosa, begitu. Poin yang terakhir ialah ihtikar dalam analisis hukum Islam. Di mana di dalam hukum Islam ihtikar itu ada beberapa pendapat di sini. Di antaranya menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini berkata ihtikar dibatasi dengan barang pokok. Maksudnya hanya cuman makanan pokok, tidak lainnya ihtikar. Dan Imam Abu Yusuf di sini berbeda pendapat dari Imam Al-Ghazali. Imam Abu Yusuf ini berkata tidak hanya barang pokok, namun setiap barang yang dibutuhkan kemudorotan yang menimpa orang banyak itu termasuk ihtikar. Bukan hanya makanan pokok, semua kebutuhan yang dilakukan oleh seorang itu ketika ditimbun sama-sama berdosa. Ketika Imam Abu Yusuf menimbun yang terlarang itu bagaimana saja? Nah, begitu. Pertama, kelebihan dari kebutuhannya yang ditimbun. Ketika makanan atau kebutuhan itu menjulang tinggi, itu ditimbun, itu tidak boleh. Yang kedua, menyimpan atau menahan barang sampai di pasar dengan harapan harga akan naik. Dengan begitu menjadi keuntungan bagi mereka. Ketika barang banyak tidak dikeluarkan, ketika barang sedikit dikeluarkan, hanya mengharap keuntungan, itu tidak boleh. Atau menyimpan atau menahan barang pada saat barang langka yang berakibat sulitnya manusia memenuhi kebutuhan. Ini hampir dengan yang kedua tadi, itu sama-sama tidak boleh. Jadi banyak persepsi di sini, gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah.
Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.